Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Maulana Dwi Prasetyo, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah yaitu analisis proses bisnis. Baiklah, saya mulai. Yang pertama itu apa itu DMAIC? Sebagian besar dari kita tentunya telah mendengar tentang DMAIC yang merupakan abreviasi dari Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Ketika kebanyakan orang mengacu pada Six Sigma, mereka sebenarnya mengacu pada metodologi DMAIC. Metodologi DMAIC harus digunakan ketika proses ada di perusahaan Anda, namun tidak memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak bekerja secara memadai. Metodologi DMAIC didefinisikan terdiri dari 5 fase berikut: definisikan, ukur, analisis, tingkatkan, dan kontrol, seperti yang kita sebut di awal tadi. Selanjutnya itu apa itu DFSS? DFSS adalah singkatan dari Design for Six Sigma. Berbeda dengan metodologi DMAIC, tahapan atau langkah DFSS tidak diakui atau didefinisikan secara universal. DFSS lebih merupakan suatu pendekatan daripada metodologi tertentu. Seperti di sini ada gambar yang menjelaskan tentang DFSS. Selanjutnya, metodologi DMAIC sangat umum digunakan dalam inisiatif Lean Six Sigma. DMAIC diterapkan dalam proyek yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses. Dalam proses saat ini telah berjalan namun belum efektif. Sedangkan DFSS atau DMADV lebih banyak digunakan pada saat perancangan atau perancangan ulang suatu produk atau proses yang belum berjalan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan dan menerangkan untuk jurnal yang pertama dan yang kedua. Untuk judul jurnal yaitu Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exams in Operation Management. Jurnal ini membahas penerapan metodologi Lean Six Sigma 4.0 atau LSS 4.0 dalam manajemen ujian okupasi karyawan. Fokus utama adalah mengatasi masalah variabilitas tinggi dalam ujian okupasi melalui prinsip-prinsip Lean Six Sigma dan metodologi DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Untuk tujuan penelitian jurnal ini yaitu mengusulkan kerangka kerja LSS 4.0 untuk manajemen ujian okupasi. Yang kedua yaitu mengatasi peningkatan substansial dalam jumlah ujian okupasi dan biaya terkait akibat perubahan penyedia layanan kesehatan di organisasi yang diteliti. Untuk metodologinya yaitu penelitian ini menggunakan metode campuran, menggabungkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus yang mendetail digunakan untuk menilai dampak intervensi LSS 4.0 pada proses manajemen ujian dan menguji kerangka LSS 4.0 yang diusulkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu untuk jurnal ketiga dengan judul The Development of a Lean Six Sigma and BIM Framework for Changing Off-Site Manufacturing. Jurnal ini mengeksplorasi pengembangan kerja Lean Six Sigma atau LSS dan Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan proses manufaktur offsite atau OSM di industri konstruksi. Fokus utama adalah penerapan metodologi LSS dan BIM untuk mengidentifikasi pemborosan dan meningkatkan keberlanjutan dalam proses konstruksi. Untuk tujuan jurnal ini yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pengiriman proyek konstruksi dengan menggabungkan metode LSS dan BIM tadi. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan dan menstandarisasi proses manufaktur offsite dari mitra OSM. Selanjutnya, mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumsi energi, mengurangi cacat, dan mempercepat jadwal penyelesaian proyek. Untuk metodologi yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini, di mana sebuah perusahaan konstruksi di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi menjadi subjek studi. Metodologi DMAIC diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemborosan dalam proses konstruksi. Baik, untuk jurnal yang keempat yaitu dengan judul Learning of Quality Improvement Theory, Experience with Reflective Learning from a Student Perspective. Jurnal ini menyoroti pentingnya pengajaran reflektif dan praktis dalam pendidikan manajemen mutu, serta bagaimana metode penilaian non-tradisional dapat memberikan manfaat lebih bagi para profesional yang bekerja. Tujuan studi ini adalah untuk menilai bagaimana para profesional yang melanjutkan pendidikan mereka menilai kursus manajemen mutu di pendidikan tinggi dengan penekanan pada pembelajaran reflektif dan pemecahan masalah nyata.
Kursus tersebut terdiri dari pengajaran berbasis modul, sementara siswa yang bekerja pada proyek perbaikan di tempat kerja mereka antara sesi kursus. Studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada desain kursus peningkatan kualitas berdasarkan prinsip learning by doing dan memberikan wawasan tentang metode penilaian akhir yang terdiri dari kumpulan laporan dari langkah-langkah kerja menengah dan laporan akhir. Untuk metodologi yang digunakan yaitu setelah menyelesaikan kursus, siswa menerima survei dengan pertanyaan dan pernyataan tentang konten kursus, metode pengajaran, dan metode penilaian akhir. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada skala Likert 7 poin dan juga menjawab pertanyaan terbuka. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.